Pada mulanya, ada sebuah dunia tempat tinggal manusia dengan para dewa. Namun, manusia semakin terdorong hasrat dan ambisi untuk menguasai seluruh tempat itu. Maka peperangan pun dimulai. Ada yang menjadi pelindung cahaya, dan ada pula yang tertelan oleh kegelapan dan menjadi jahat. Raja Zou adalah seorang raja kejam yang memiliki kekuatan naga hitam. Dia mempunyai permaisuri seorang siluman rubah ekor 9 bernama Daji. Pada suatu malam, seorang prajurit dimakan oleh ekor Daji karena mengganggu di saat mereka sedang mengaduk semen. Sementara itu, di luar kota, sekelompok prajurit dari klan pelindung cahaya yang dipimpin oleh Jiva berencana membebaskan tetua agung dari suku gaib yang ditangkap oleh Raja Zou. Jiva berkata kepada Chile, adik angkatnya, untuk tidak menggunakan kekuatan sihir karena Jiva khawatir hal itu akan memicu bahaya. Chile sendiri merupakan keturunan klan manusia terbang, jadi dia bisa menggunakan kekuatan sihir. Tiba-tiba muncul kakek dengan rambut putih panjang memegang tongkat masuk ke dalam kereta. Dia adalah Guru Jiang. Guru Jiang memberitahu rahasia Raja Zou yang kejam. Raja Zou berambisi untuk menguasai dunia. Raja Zou yang awalnya hanya manusia biasa membuat perjanjian dengan siluman naga hitam saat masih kecil. Dia menukar tubuhnya untuk menjadi siluman naga hitam. Nanti, di saat ketiga matahari bersatu, naga hitam akan mendapatkan wujud sempurnanya dan kegelapan besar akan menyelimuti dunia ini. Dengan kata lain, Daji bukanlah ancaman besar. Ancaman sebenarnya adalah sang naga hitam. Jiang lalu memberitahu kalau tetua agung dari suku gaib yang saat ini sedang ditangkap adalah satu-satunya orang yang mengetahui cara membunuh naga hitam. Mereka harus membebaskan tetua agung sebelum terlambat. Di dalam istana sedang diadakan upacara. Sementara di tempat lain, prajurit pelindung cahaya mencoba menyelinap ke dalam penjara untuk menyelamatkan tetua agung. Mereka memasuki selokan untuk masuk ke dalam penjara. Mereka pun melompat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Sementara itu, Daji mempersembahkan seseorang di hadapan Raja Zou. Ternyata orang itu adalah tetua agung dari suku gaib. Di dalam penjara, Chile merasakan keberadaan anggota suku gaib yang sedang ditahan. Dia pun mengambil senjata dan menyerang para penjaga penjara. Lei seorang diri melawan semua penjaga. Setelah berhasil mengalahkan seluruh penjaga, Jiva dan prajurit yang lainnya masuk ke dalam penjara di mana anggota suku gaib ditahan. Di tempat lain, Daji memberitahu Raja Zou kalau mata tetua agung menyimpan masa lalu dan masa depan. Raja Zou bisa mengetahui masa depan dirinya dengan melihat mata tetua agung. Mendengar hal itu, Raja Zou pun penasaran. Di dalam penjara, Jiva dan prajurit pelindung cahaya mencoba untuk menghancurkan pintu sel penjara, namun tidak bisa karena dilindungi oleh sihir hitam. Chile pun terpaksa menggunakan kekuatan sihirnya karena tidak ada cara lain. Di tempat lain, Jenderal Kerajaan Zou yang bernama Jenderal Leopard menyimpan potongan sayap milik ayah Chile. Sayap itu pun bercahaya ketika Chile menggunakan sihirnya. Akhirnya Jenderal Leopard mengetahui keberadaan Chile di dalam penjara. Di dalam istana, Raja Zou menyuruh Tetua Agung untuk memperlihatkan masa depannya. Tetua Agung pun menampilkannya. Namun Raja tidak terima karena dia melihat dirinya di masa depan yang hancur lebur. Daji pun meminta agar dicongkel saja mata si Tetua Agung itu. Raja Zou pun setuju dengan ide itu. Di dalam penjara, di saat Jiva dan yang lain hendak kabur, ternyata pasukan musuh mengepung mereka. Mereka pun diserang dengan anak panah. Beberapa penduduk suku gaib terkena anak panah. Prajurit pelindung cahaya membuat barikade dengan perisai mereka untuk melindungi yang lain. Anak-anak suku gaib kemudian menyatukan kekuatan mereka untuk berteleportasi. Mereka pun berhasil lolos. Jiva lalu menyuruh anak buahnya untuk membuat perahu menggunakan perisai dan tombak. Sementara itu, di istana, Tetua Agung mengeluarkan sihir penghenti waktu saat matanya hendak diambil. Namun Raja Zou tidak terpengaruh sihir itu. Guru Jiang lalu datang untuk menolong Tetua Agung. Daji yang melihat hal ini pura-pura diam terkena sihir penghenti waktu. Dia pun mulai menggerakkan ekornya. Di tempat lain, Jenderal Leopard berhasil mengejar prajurit pelindung cahaya yang hendak melarikan diri. Jiva lalu menyuruh anak buahnya untuk pergi duluan, sementara dia dan Chile akan menyusul. Chile tiba-tiba teringat kalau Jenderal Leopard lah yang telah membunuh ayahnya. Jiva pun menyuruh Chile untuk fokus. Dua orang itu lalu meluncur menyusul yang lainnya. Di istana, Raja mencoba menyerang Guru Jiang, sementara ekor Daji terus bergerak untuk menangkap Guru Jiang. Ekor Daji berhasil mengepung Guru Jiang, namun Jiang bisa menghindarinya. Ekor Daji pun masih terus mengincarnya. Jiang dengan lincah berpindah dari satu tiang ke tiang yang lainnya. Namun akhirnya Daji berhasil menangkap Guru Jiang dengan ekornya. Di dalam penjara, Jenderal Leopard terus mengejar Lei. Prajurit musuh juga muncul melemparkan anak panah ke arah prajurit pelindung cahaya. Leopard memberikan perintah untuk menutup gerbang di depan mereka. Prajurit pelindung cahaya masih terus bergerak walaupun anak panah terus berdatangan. Chile menggunakan sihirnya untuk menghalangi prajurit musuh yang akan menutup pintu. Mereka pun akhirnya bisa lolos. Lei kemudian meruntuhkan pintu gerbang agar Jenderal Leopard tidak bisa mengejar mereka. Jiva pun menyuruh yang lain untuk kembali ke benteng pelindung cahaya terlebih dahulu, sementara dirinya dan Chile akan menyelamatkan Tetua Agung. Di istana, Daji mengutuk Jiang dengan kutukan pembalik umur, sehingga semakin lama Jiang akan semakin muda. Beberapa saat kemudian sihir penghenti waktu pun habis. Semua orang ketakutan melihat Daji yang ternyata adalah siluman ekor 9.
Tetua Agung lalu mencopot sebelah matanya untuk mengalihkan perhatian Daci dan menyelamatkan Guru Jiang. Dan benar, Daci langsung menangkap mata itu. Jiva dan Lei lalu datang melawan beberapa prajurit musuh. Raja kemudian berkata kepada Jiva untuk memberitahu ayahnya, Jenderal Ji, kalau dia akan menghancurkan benteng pelindung cahaya. Lei kemudian menggunakan sihirnya untuk menahan Daci. Tetua Agung menyuruh Guru Jiang untuk segera pergi. Burung bangau milik Guru Jiang pun datang. Guru Jiang, Jiva dan Ji Lei kemudian menaiki bangau. Namun sebelum mereka pergi, Guru Jiang berhasil menangkap mata Tetua Agung yang satunya sebelum akhirnya berhasil dibunuh oleh Daci. Mereka pun kembali ke benteng pelindung cahaya dengan selamat. Sekembalinya mereka, Jenderal Ji meminta Guru Jiang menggunakan mata Tetua Agung untuk mengetahui bagaimana caranya mengalahkan naga hitam. Guru Jiang pun mulai menggunakan kekuatannya. Namun ternyata hal itu malah membuatnya berubah menjadi lebih mudah karena kutukan pembalik umur dari Daci. Setiap Guru Jiang menggunakan kekuatannya, jiwa lamanya akan menghilang dan dia akan menjadi semakin muda. Di tempat lain, Daci ternyata juga sedang melihat ramalan di dalam bola mata Tetua Agung. Kini mereka pun tahu bahwa cara untuk mengalahkan naga hitam dibutuhkan adanya pedang cahaya. Dan hanya sang naga emas sejatilah yang bisa menggunakan pedang itu. Kekuatan pedang cahaya sangatlah kuat, namun bisa lebih merusak jika tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Daci pun menyuruh Jenderal Leopard untuk mencegah klan pelindung cahaya menemukan pedang itu. Di dalam benteng pelindung cahaya, Ji Lei berusaha mengeluarkan sayapnya untuk terbang. Dia adalah keturunan klan manusia terbang, namun selama ini dia tidak bisa mengeluarkan sayapnya. Ji Lei pun melompat dari atas bukit, sementara di bawah teman-temannya berusaha memberi semangat. Ji Lei pun tiba-tiba teringat bayangan ayahnya yang meninggal di tangan Jenderal Leopard. Hal ini membuatnya ketakutan. Ji Lei pun terjatuh tanpa berhasil mengeluarkan sayapnya. Keesokan harinya, Guru Jiang memberikan sebuah peta kepada Ji Lei. Itu adalah peta lokasi tempat pedang cahaya berada. Guru Jiang memerintahkan Ji Lei untuk mencari pedang cahaya itu. Tiba-tiba dari dalam mata air kehidupan muncul bola api. Bola api itu berubah menjadi sosok anak kecil yang begitu lincah. Anak itu bernama Naza. Jiang lalu berkata kalau Naza akan menemani Ji Lei dalam perjalanan mencari pedang cahaya. Naza ternyata tidak semudah itu diperintah karena dia seperti sedang mencari sesuatu yang hilang, yaitu roda api miliknya. Naza pun pergi begitu saja untuk mencari roda api miliknya. Guru Jiang pun melarang Ji Lei untuk mengikuti Naza karena nanti Naza juga akan datang sendiri padanya. Guru Jiang lalu memberikan 3 kantong yang keluar dari dalam mata air kehidupan. Kantong-kantong itu akan membantu Ji Lei dalam mencari pedang cahaya. Ji Lei pun memulai perjalanannya. Sementara itu, di tempat lain, Jenderal Leopard membuat boneka kayu untuk memata-matai Ji Lei. Boneka kayu itu diberi nama Kupu Biru. Selama berhari-hari, Ji Lei berjalan, namun dia belum juga menemukan petunjuk apapun. Ji Lei pun mulai ragu dengan arah perjalanannya. Tiba-tiba, muncul sebatang rumput ajaib yang bisa berbicara dari dalam kantong Ji Lei. Rumput itu ditugaskan oleh Guru Jiang untuk membantu Ji Lei mencari pedang cahaya. Rumput itu lalu menawarkan untuk memanggil Naza dengan aromanya. Namun Ji Lei tidak percaya. Ternyata omongan rumput benar bahwa aromanya bisa menarik apa saja termasuk Naza. Ji Lei pun menemukan Naza terkubur di tanah hanya menyisakan kepalanya saja. Ji Lei pun menolong Naza keluar dari dalam tanah. Namun tiba-tiba dari dalam tanah juga muncul lipan kaki 1000 yang juga tertarik dengan bau rumput ajaib. Monster lipan itu pun mengejar mereka bertiga ke sana kemari. Naza yang sudah kelelahan menghindari monster lipan hanya pasrah saat monster lipan akan memakannya. Ji Lei pun mengeluarkan pedang dan menggunakan sihirnya. Akhirnya monster itu pun berhasil dikalahkan. Naza lalu mengambil salah satu kantong milik Ji Lei. Ternyata kantong itu memang milik Naza. Setelah dibuka, ternyata isi kantong itu adalah Pangeran Naga ketiga. Beberapa waktu lalu, Naza menghancurkan Istana Laut Timur, rumah Pangeran Naga itu. Naza juga mengambil saraf tulang belakang Pangeran Naga sehingga pangeran tidak bisa tumbuh dewasa lagi. Pangeran Naga itu lalu menyemburkan asap hitam ke wajah Naza. Naza pun terjatuh dan berubah menjadi pria dewasa. Rumput ajaib pun memberitahu kalau tubuh Naza telah dikutuk karena mengacau kerajaan Istana Laut Timur. Namun Guru Jiang berbaik hati dengan menyimpan jiwa dan mengembalikan tubuhnya. Namun kondisinya tidak stabil, bisa tiba-tiba menjadi anak-anak dan tiba-tiba menjadi dewasa karena roda apinya hilang. Ji Lei pun mengikat Naza menggunakan rumput ajaib. Setelah Naza terbangun, dia langsung mencoba untuk melepaskan diri. Rumput ajaib meminta Naza untuk membantu Ji Lei dalam perjalanan mencari pedang cahaya. Namun Naza menolak, dia tetap akan pergi. Dia pun membawa rumput ajaib. Namun Ji Lei memberitahu kalau dia bisa menuntun Naza untuk menemukan roda apinya. Mendengar hal ini, Naza pun bersedia untuk membantu Ji Lei. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di sini, Naza menyalahkan rumput ajaib karena mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama selama 3 hari. Naza pun meragukan kemampuan rumput ajaib. Tiba-tiba, mereka memasuki kota yang aneh. Di kota itu, mereka bertemu dengan penyihir yang sedang menciptakan kunci surga. Naza yang klepto pun langsung mencuri kunci surga itu. Hal ini membuat penyihir marah dan langsung menyerangnya. Naza pun mengeluarkan senjata. Dia tidak menghiraukan Ji Lei yang melarangnya untuk berkelahi. Naza pun emosi setelah tahu kalau kunci surga yang ada di tangannya ternyata palsu. Ternyata semua yang ada di dalam kota itu juga palsu. Pria itu mengira kalau Naza adalah utusan Daci. Naza kemudian mengeluarkan beberapa tangannya untuk menyerang. Sementara pria itu pun bersiap untuk menyerang Naza. Ji Lei menjadi penengah di antara mereka berdua.
Ledakan pun terjadi. Tiba-tiba pria penyihir itu berubah wujud. Ternyata dia adalah Yang Qian, yang sebelumnya dikutuk oleh Daji sehingga membuatnya terperangkap di kota palsu itu sendirian. Chile pun berkata kalau dia membutuhkan bantuan Qian untuk melawan Daji dan naga hitam. Namun Yang Qian menolaknya. Yang Qian berniat mengalahkan Daji untuk balas dendam sendirian. Rumput ajaib lalu menyuruh Chile untuk membuka kantong terakhir yang ternyata berisi anjing langit peliharaan Yang Qian. Rumput ajaib mengajak Yang Qian untuk ikut mencari pedang cahaya sebelum 3 matahari bersatu. Namun Yang Qian memilih untuk mencari armor emasnya bersama anjing langit. Setelah Qian pergi, Chile pun kembali membuka peta pedang cahaya. Berdasarkan keterangan peta, mereka membutuhkan perahu portable untuk melanjutkan perjalanan. Mereka pun sampai di sebuah desa pengungsi yang terlantar akibat kekejaman Raja Zhou. Di sini, Naza memutuskan untuk berpencar mencari perahu portable. Chile pun kemudian bertemu dengan seorang gadis cantik yang ternyata adalah Kupu Biru, gadis boneka kayu buatan Jenderal Leopard. Kupu Biru berhasil menyentuh Chile dan mendapatkan informasi dari ingatan Chile. Kupu Biru pun tiba-tiba pergi. Jenderal Leopard kemudian mengambil semua informasi yang ada di dalam kepala Kupu Biru. Jenderal Leopard lalu menyuruh Kupu Biru untuk mencari perahu portable yang juga sedang dicari oleh Chile. Di tempat lain, rumput ajaib memarahi Chile yang gagal fokus begitu melihat Kupu Biru. Rumput ajaib mengingatkan bahwa tujuan Chile di sini adalah mencari perahu portable yang ada pada seorang peramal bernama Lady Tai. Rumput memberitahu untuk tidak menyebutkan nama Guru Jiang di hadapan Lady Tai karena Lady Tai dulunya menyukai Guru Jiang, namun Guru Jiang meninggalkannya. Begitu memasuki tenda Lady Tai, Chile disuruh untuk melihat sesuatu di dalam baskom. Chile tiba-tiba tersedot masuk ke dalam mimpi Lady Tai. Di sana terlihat Lady Tai mengajak Guru Jiang saat masih muda untuk mengarungi dunia menggunakan perahu portable. Namun Guru Jiang menolak hal itu. Lady Tai pun menganggap Chile adalah Guru Jiang yang sedang menyamar. Chile pun memberitahu kalau dia bukanlah Guru Jiang. Namun Lady Tai tidak percaya. Untung saja rumput ajaib segera menyadarkan Chile. Jika tidak, jiwa Chile akan terperangkap di dalam dunia mimpi. Melihat Lady Tai masih belum bangun, rumput ajaib pun berusaha mengambil kapal portable yang ada di sana. Namun tiba-tiba Kupu Biru datang. Kupu Biru tidak mengenali Chile lagi karena Kupu Biru kehilangan ingatannya setelah ingatannya diambil oleh Jenderal Leopard. Tai pun kemudian bangun. Chile dan Kupu Biru pun berlari menghindari kejaran Lady Tai. Naza yang melihatnya juga ikut berlari. Sesampainya di pinggir laut, rumput ajaib menyuruh Kupu Biru untuk melemparkan perahu portable ke dalam air. Perahu yang tadinya kecil ini kemudian berubah menjadi besar ketika menyentuh air. Mereka semua pun melompat ke atas perahu. Di sini, Naza mencoba mengendalikan laju perahu, namun gagal. Ternyata perahu ini berjalan sesuai keinginan penumpangnya. Di tengah lautan, Pangeran Naga berkata kalau dia ingin pulang. Kupu Biru yang mendengarnya pun khawatir jika perahu ini mengabulkan keinginan Pangeran Naga dan pergi menuju laut timur, mereka akan terlambat sampai di tempat pedang cahaya. Mendengar hal ini, Chile pun curiga kenapa Kupu Biru bisa mengetahui tentang pedang cahaya. Naza yang marah lalu mengangkat Kupu Biru dan menyuruhnya untuk mengaku. Pangeran Naga tiba-tiba menyemprotkan asap lagi ke wajah Naza, membuat Naza berubah menjadi anak kecil dan tertidur. Chile kemudian bertanya, bagaimana Kupu Biru bisa tahu mengenai pedang cahaya? Kupu Biru itu pun menjawab kalau dia mengetahui pedang cahaya dari dalam ingatan Chile. Kupu Biru bisa membaca pikiran orang lain hanya dengan menyentuhnya. Namun seseorang akan mengambil semua ingatan itu, membuat Kupu Biru tidak ingat apa-apa lagi. Keesokan harinya, Jenderal Leopard kembali mengambil ingatan Kupu Biru. Hal ini membuatnya kesakitan. Saat Chile akan menolongnya, rumput biru melarangnya karena mereka tidak tahu asal-usul Kupu Biru. Bisa jadi Kupu Biru adalah mata-mata musuh. Namun Chile tidak peduli. Chile menggunakan sihirnya untuk mencegah ingatan Kupu Biru diambil oleh orang lain. Dan berhasil. Akhirnya Jenderal Leopard pun marah karena dia tidak bisa mengakses Kupu Biru lagi. Setelah Kupu Biru terbangun, Kupu Biru masih mengingat Chile. Kupu Biru pun berterima kasih kepada Chile karena telah menolongnya. Malam harinya, mereka pun sampai di Istana Laut Timur. Ternyata perahu bergerak sesuai dengan keinginan Pangeran Naga. Pangeran kemudian keluar dari dalam kantong dan mulai bernyanyi. Dia begitu senang akan kembali pulang ke rumah. Dari dasar laut, Raja Laut Timur yang juga ayah Pangeran Naga bersorak senang. Raja memerintahkan monster gurita untuk membawa Pangeran dan Naza. Naza dan Pangeran Naga kemudian diseret ke dalam laut oleh monster gurita. Rumput ajaib melarang Chile yang ingin menolong Naza. Rumput berkata kalau ini adalah takdir yang harus dilalui oleh Naza. Perahu portable kemudian tiba-tiba terbang dan melesat begitu cepat. Sementara itu, Naza disekap oleh makhluk laut. Saat Raja Laut tiba, Naza meminta roda apinya dikembalikan. Namun Raja Naga meminta pangeran dikembalikan lebih dulu. Naza pun berkata kalau dia sudah memakan pangeran. Raja yang murka memerintahkan anak buahnya untuk membedah perut Naza. Naza pun bertarung melawan makhluk laut menggunakan senjata miliknya. Naza kemudian dikepung oleh kepiting raksasa. Raja mengira kalau mereka sudah mengalahkan Naza, namun ternyata Naza mengeluarkan kencing super dan balik menghajar makhluk-makhluk laut itu. Setelah Naza kehabisan kencing, para makhluk laut menidihnya agar dia tidak kabur. Namun Naza mengeluarkan bom kentut sehingga semua makhluk yang menidihnya terlempar. Raja pun syok melihat istananya hancur.
Bom kentut NASA bahkan bisa membelah kepiting raksasa. Raja pun akhirnya menyerah dan mengembalikan roda api milik NASA. Kini NASA bisa terbang dengan roda api miliknya. Sebelum NASA pergi, dia pun mengembalikan pangeran kepada Raja Laut. Di langit, perahu portable terbang melewati awan pekat. Lalu kemudian terlihatlah sebuah kota tua melayang. Chile seperti mengenal tempat ini. Chile dan kupu biru lalu turun dari perahu. Chile melihat ukiran burung matahari di sebuah batu. Chile sadar bahwa burung matahari adalah lambang dari klan manusia terbang. Ternyata kota tua melayang itu adalah kampung halaman Chile. Dahulu, pada saat Chile berumur 6 tahun, sedang diadakan upacara terbang pertama kalinya untuk Chile. Namun tiba-tiba pasukan Zhou datang menghancurkan kota dan membunuh orang tuanya. Sejak hari itu, Chile memiliki trauma untuk terbang. Dia takut akan datang bencana jika dia mencoba terbang. Chile sadar kalau pedang cahaya tersimpan di tempat ini. Chile pun menggunakan sihirnya untuk menyatukan simbol burung matahari yang hancur. Setelah burung itu utuh, perlahan-lahan sebuah batu terbentuk dan keluarlah pedang cahaya dari dalam batu itu. Belum sempat mengambil pedang cahaya, tiba-tiba Jenderal Leopard datang ke tempat ini. Kupu biru pun akhirnya mengaku kalau dia dikirim oleh Jenderal Leopard untuk mengikuti Chile. Namun Chile tidak marah karena dia sudah menganggap kupu biru itu sebagai temannya. Chile pun melempar sebongkah batu ke arah pesawat musuh. Beberapa prajurit pun terjatuh. Jenderal Leopard lalu menyuruh anak buahnya untuk mengambil pedang cahaya. Beberapa dari mereka terjatuh karena terkena perisai yang melindungi pedang cahaya. Chile berusaha menghalangi mereka, namun Leopard berhasil menangkap Chile dengan cambuknya. Chile pun tidak bisa bergerak. Terlihat seorang prajurit berhasil mendekati pedang cahaya, namun tubuhnya hancur saat akan mengambil pedang itu. Kupu biru pun meminta Leopard untuk tidak membunuh Chile. Sebagai gantinya, kupu biru yang akan mengorbankan diri mengambil pedang cahaya. Chile melarang kupu biru melakukan hal itu karena sangat berbahaya. Namun dengan penuh keyakinan, kupu biru mulai mencabut pedang cahaya. Pedang cahaya berhasil dicabut, namun tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Semua orang pun terlempar. Chile berusaha menolong kupu biru yang terjatuh. Di saat hampir mencapai tanah, Chile berhasil mengembangkan sayapnya dan terbang. Namun ternyata, kupu biru tidak dapat diselamatkan. Tubuhnya kembali menjadi kayu seperti semula. Chile kemudian mengambil pedang cahaya dan terbang kembali menuju benteng pelindung cahaya. Di tengah perjalanan, Chile bertemu dengan NASA yang telah mendapatkan roda apinya kembali. Di tempat lain, Dachi mulai mengirim pasukan untuk menyerang benteng pelindung cahaya. Jenderal Chi dan Chifa pun bersiap-siap menghadapi serangan itu. Sebelum mendekati benteng pelindung cahaya, Guru Chiang mengeluarkan pilar-pilar tameng untuk menghancurkan pesawat-pesawat musuh. Beberapa pesawat berhasil dijatuhkan, namun karena kutukan Dachi, kekuatan Chiang melemah karena usianya menjadi semakin muda. Pasukan musuh pun menembaki gerbang kota pelindung cahaya. Jenderal Chi akhirnya meminta Chifa untuk bersiap-siap. Di langit, ketiga matahari terlihat sudah hampir sejajar. Di tengah jalan, Chile dan NASA bertemu dengan Yang Qian yang telah berhasil mendapatkan armor emasnya. Mereka bertiga pun bergegas menuju benteng pelindung cahaya. Sementara itu, pasukan musuh berhasil menjebol benteng pelindung cahaya. Peperangan pun tak terhindarkan. Salah satu pesawat musuh berhasil meruntuhkan tembok benteng pelindung cahaya. Qiang hampir tertimpa batu, beruntung anjing langit menolongnya. Jenderal Chi terjatuh saat bertarung melawan musuh. Beruntung Chile datang tepat waktu dan menolongnya. Chile kemudian memberikan pedang cahaya kepada Jenderal Chi yang lebih layak mendapatkannya. Di tempat lain, Dachi menyihir tubuh Jenderal Leopard yang sekarat berubah menjadi sosok monster. Chile, NASA, dan Yang Qian bertemu dengan Guru Chiang yang menaiki anjing langit. Guru Chiang sama sekali tidak mengingat mereka semua karena tubuhnya berubah menjadi anak kecil. Rumput ajaib pun meminta anjing langit untuk menyembunyikan Guru Chiang. Sementara Lei, NASA, dan Yang Qian melawan raksasa Jenderal Leopard yang sudah sampai di tempat ini. Raksasa itu sangatlah kuat. Dia sama sekali tidak terpengaruh dengan serangan yang diberikan Chile, NASA, dan Yang Qian. Sementara itu, rumput ajaib membawa Guru Chiang ke tempat mata air kehidupan untuk bersembunyi. Namun ternyata, ekor Dachi bisa sampai di tempat ini. Guru Chiang yang kehilangan semua ingatannya itu pun berhasil ditangkap oleh ekor Dachi. Di luar, Chile dan teman-temannya bahu-membahu mengalahkan raksasa. Raksasa itu lalu melempar senjata yang tepat mengenai dada Jenderal Chi. Chifa pun bergegas menghampiri ayahnya yang sekarat itu. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Jenderal Chi menyuruh Chifa untuk membawa pedang cahaya menuju mata air kehidupan sebelum terlambat. Raksasa mencoba untuk mencegahnya, namun Chile dan teman-temannya berhasil menghalanginya. Di dalam mata air kehidupan, Chifa mencari Guru Chiang, namun rumput memberitahu kalau ekor Dachi telah menangkap Guru Chiang. Di luar, Yang Qian merobohkan tepi untuk menimpa raksasa. Raksasa itu pun terjatuh di dekat mata air kehidupan. Saat ketika matahari mulai menyatu, mata air kehidupan mengeluarkan cahaya yang aneh. Chifa pun kebingungan tidak tahu harus melakukan apa tanpa adanya arahan dari Guru Chiang. Sementara raksasa berjalan mendekatinya. Tepat sebelum raksasa menangkapnya, Chifa menceburkan diri ke dalam mata air kehidupan. Chifa pun berubah menjadi sang naga emas. Dia pun merebaskan pedang cahaya ke arah tubuh raksasa itu. Raksasa itu pun hancur tak bersisa. Namun ternyata di tempat lain, bersatunya tiga matahari membuat Raja Zhou berubah menjadi naga hitam yang telah menyempurnakan kekuatannya.
Dengan adanya pedang cahaya dan munculnya pahlawan naga emas, klan pelindung cahaya mulai bergerak untuk menghancurkan kerajaan Zhou. Di dalam istana kerajaan Zhou, Daci mempersembahkan guru Qiang yang sudah berubah menjadi bayi kepada Raja Zhou yang kini sudah berubah menjadi naga hitam. Raja Zhou pun tertawa karena tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Dan berakhirlah alur cerita film League of Gods ini, guys.